Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga pada saat ini, yakni di ujung Ramadan, di penghujung Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa agar mampu menunaikan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang beriman satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga diterangkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu adalah seperti halnya bangunan, yang bangunan itu satu dengan lainnya itu adalah saling menguatkan. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang lainnya, al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah saudara orang Islam lainnya. Maka tentunya dengan adanya dalil baik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya kita ini sesama orang yang beriman, sama orang Islam harusnya adalah bersaudara. Bagaimana cara bersaudara kita? Yang namanya bersaudara itu adalah hubungannya erat, bukan hanya seperti hanya teman, tetapi lebih daripada itu. Yang namanya saudara itu adalah merasakan hubungan yang erat, saling mencintai sesama saudara. Karena apa? Dalam sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman di antara kalian itu sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana mencintainya, sebagaimana cintanya untuk dirinya sendiri. Jadi mengibaratkan apa? Ketika kita cinta kepada sesuatu untuk diri kita, maka tentunya kita cinta akan hal itu didapatkan oleh saudara kita yang lainnya. Maka tentunya ini adalah melarang kita dari sifat hasad, sifat dengki. Sifat hasad, sifat dengki itu adalah ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan, akan tetapi kita menjadi sempit dada, menjadi tidak senang. Kenapa? Karena saudara kita mendapatkan kenikmatan. Maka tidaklah sepantasnya seperti itu. Karena sudah seharusnya seorang yang beriman, gitu kan, sesama muslim saling bersaudara. Maka tentunya ketika saudaranya yang lain itu mendapatkan kenikmatan, maka tentunya juga akan merasakan bahagia. Dan begitu pula sebaliknya, ketika saudara kita ada yang merasakan sakit, maka tentunya kita juga akan merasakan sakit. Karena digambarkan oleh Rasulullah SAW, hubungan antara orang beriman dengan yang lainnya itu adalah bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Jikalau satu tubuh sakit, maka yang lainnya juga akan sakit. Dengan apa? Dengan adanya
tubuhnya, yakni seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan juga akan merasakan panas. Kenapa? Ada satu anggota tubuh yang sakit, yang lainnya juga akan merasakan sakit. Maka ini sudah seharusnya seorang muslim, seorang yang beriman itu adalah menyadari bahwa semuanya itu adalah bersaudara. Janganlah sampai menyakiti, janganlah sampai menzalimi di antara saudara kita, karena itu adalah perbuatan kezaliman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat-saat akhir ini banyak fitnah, banyak ujian yang menimpa kaum muslimin semuanya. Di antaranya adalah kaum muslimin satu dengan yang lainnya itu malah saling olok-mengolok, saling cela-mencela. Maka hal ini menjadikan kita prihatin, menjadikan kita sedih. Sesama kaum muslimin akan tetapi saling olok-mengolok, saling cela-mencela hanya karena berbeda pandangan, berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala pasti mempunyai pendapat. Tetapi yang sudah seharusnya kita saling menghargai satu dengan yang lainnya, meskipun beda pendapat. Yang pasti, yang penting adalah perbedaan pendapat, khususnya dalam agama ini adalah perbedaan dalam hal furu'. Kalau perbedaan dalam hal furu', ini cabang-cabang keimanan, maka itu masihlah saudara kita. Tetapi beda lagi ketika bedanya adalah bab usul, bab yang pokok. Seperti misalnya dia tidak mengakui adanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, maka itu bukanlah saudara kita. Kemudian dia tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak adanya Rabb semesta alam, maka tentunya itu adalah bukan saudara kita. Saudara kita adalah orang-orang yang memang pijakannya itu Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengakui adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan yang sifatnya furu', maka hal ini janganlah menjadikan kita retak hubungan di antara sama muslim, sehingga akan menjadikan kita lemah, sehingga orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan menjadikan kita sebuah makanan yang empuk. Maka otomatis kaum muslimin haruslah memperkuat hubungan yang erat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya engkau menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini, niscaya engkau tidak akan dapat mempersatukan hati-hati mereka, hati-hati sesama kaum muslimin. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan hati-hati mereka. Yang dengan ini, marilah kita di bulan Ramadan ini memperkuat tali ukhuwah Islamiyah di antara sama kaum muslimin. Jangan sampai sesama kaum muslimin mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka ingatlah bahwasanya orang-orang yang membenci Islam itu menginginkan agar kita terpecah belah, agar kita tidak bisa bersatu, sehingga mudah dikalahkan.
Nah, dengan ini maka marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini, momen Ramadan ini untuk memperkuat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dan tidak bisa dikalahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan bagi kaum muslimin dimanapun berada. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.